Oke, selamat sore adik-adik. Selamat bertemu kembali dalam video kali ini. Nah, pada video sebelumnya kita kan sudah belajar tentang pengertian data dan menyajikan data ke dalam bentuk diagram, ke dalam bentuk tabel. Nah, pada kesempatan ini atau pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan menyajikan data ke dalam diagram garis dan diagram batang. Nah, sebelum kita lebih lanjut belajar tentang bagaimana cara menyajikan data ke bentuk diagram garis dan diagram batang, nah Ibu harapkan setelah adik-adik mempelajari ini nanti, adik-adik dapat menyajikan data dalam bentuk diagram garis dan diagram batang. Yang kedua, dapat mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis dan diagram batang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat dari belajar menyajikan data ke dalam bentuk diagram garis dan diagram batang ini adik-adik, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali dijumpai dengan yang namanya data-data. Misalnya data tinggi badan, data nilai ulangan, dan sebagainya. Nah, dengan adik-adik membuat atau menyajikan data dalam diagram garis dan diagram batang ini, adik-adik bisa lebih paham dan lebih mudah untuk memaknai data-data tersebut. Oke, sekarang kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu menyajikan data ke dalam diagram garis. Nah, adik-adik, diagram garis pada umumnya digunakan untuk menyajikan data yang diperoleh dari waktu ke waktu secara berkala dengan interval waktu tertentu. Nah, langkah-langkah membuat diagram garis. Yang pertama yaitu membuat sumbu mendatar untuk nama data dan sumbu tegak untuk angka-angka. Yang kedua adalah menggambar titik-titik yang merupakan pasangan dari nama data dan angka. Nah, untuk titik ini nanti yaitu titik pertemuan antara nama data dan angka. Yang ketiga, menghubungkan titik-titik pertemuan tersebut secara berurutan sehingga berbentuk diagram garis. Contohnya ini, data jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pulau Komodo 5 tahun terakhir. Nah, di sini ada tahun dan jumlah wisatawan. Nah, untuk wisatawannya ini dalam ribu orang. Nah, tahun 2017 100.000 orang, tahun 2018 250 orang, tahun 2019 500 orang, 2020 600 orang, dan 2021 380 orang. Nah, untuk diagramnya seperti ini. Nah, yang pertama tadi dalam membuat diagram, langkah-langkah dalam membuat diagram garis adalah kita lihat dulu sumbu vertikal dan sumbu horizontalnya. Nah, di sebelah kiri sumbu vertikal ini ada angka-angka, sedangkan di sebelah bawah sumbu horizontalnya adalah nama datanya. Kebetulan di sini adalah nama data wisatawan dari tahun ke tahun atau dalam 5 tahun terakhir. Nah, tahun 2017-nya ini adalah 100 orang. Nah, kita buat titik di sini. Titiknya di sini adik-adik bisa lihat dengan berwarna, titiknya itu berwarna merah. 2018-nya 280 orang. Nah, untuk 280 orang ini itu mendekati 300. Maka titik merah ini juga mendekati angka 300. Nah, 2019-nya ada 500 orang, sedangkan 2020-nya ada 600 orang, dan 2021-nya 380 orang. Nah, setelah adik-adik membuat titik-titik merah ini, maka tarik garis. Maka diagram garis dari jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pulau Komodo 5 tahun terakhir ini bentuknya seperti ini. Oke, selanjutnya menyajikan data ke dalam diagram batang. Adik-adik, diagram batang umumnya itu
digunakan untuk menyajikan data tentang nilai-nilai suatu objek penelitian secara visual dalam kurun waktu tertentu. Nah, pada diagram batang disajikan dengan menggunakan gambar berbentuk batang persegi panjang yang letaknya vertikal dan horizontal. Nah, letak batang saling berdampingan, dibuat terpisah atau tidak menyatu. Contohnya ini kita bisa ambil dari data yang sama, yaitu data jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pulau Komodo 5 tahun terakhir. Nah, tahunnya dan jumlah wisatawannya ini dalam 1000 orang. Nah, untuk membuat diagram batang ini tadi disajikan dengan menggunakan gambar berbentuk batang atau berbentuk persegi panjang. Contohnya seperti ini. Dan letak batang saling berdampingan, dibuat terpisah atau tidak menyatu. Nah, tahun 2017-nya ada 100 orang, tahun 2018-nya ada 250 orang, dan tahun 2019-nya ada 500 orang, dan untuk tahun 2020-nya ada 600 orang, dan 2021-nya 380 orang. Nah, adik-adik, seperti ini contoh dari diagram batang. Nah, itu saja materi kita pada video kali ini. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan dikirim di WA Group dan dibahas pada saat pembelajaran di kelas. Terima kasih.